Semangat pagi! Perkenalkan, saya Ibu Nurul dari SMA Strada Baktiwiyata selaku guru matematika. Hari ini saya akan memperagakan pembelajaran berbasis asesmen kompetisi minimum ditinjau dari kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Selamat menyaksikan! Hai anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan, mulai dari menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Kita juga harus tetap semangat ya anak-anak, meskipun pembelajaran harus dilakukan dari rumah. Oke, untuk topik pembelajaran kita hari ini adalah KD 4.2, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel dikaitkan dengan asesmen kompetensi minimum dari kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual dengan kaidah program linier dengan menerapkan pembelajaran berbasis AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum itu sendiri yang ditinjau dari kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Nilai-nilai yang diharapkan dari pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan memiliki sikap proaktif dalam pembelajaran, memiliki sikap responsif dalam mengikuti pembelajaran, serta memiliki rasa tanggung jawab dan pantang menyerah apabila dihadapkan dalam suatu permasalahan. Sebelum kita masuk ke materi inti kita, ada beberapa materi pendukung yang perlu kalian kuasai terlebih dahulu. Di antaranya, membuat model matematika dari bentuk soal cerita. Yang kedua, menentukan titik potong dari persamaan. Yang ketiga, menggambar grafik dari titik potong yang sudah ditentukan. Yang keempat, menentukan daerah penyelesaian. Yang kelima, menguji titik pojok yang membatasi daerah penyelesaian tersebut. Dan yang terakhir, kita menarik kesimpulan dari pertanyaan yang diberikan. Untuk itu, kita akan berangkat dari kasus yang sedang relevan, yang sedang terjadi di dunia ini. Oke, kita akan berangkat dari permasalahan yang relevan, yang sedang kita alami saat ini, adalah pandemi COVID-19. Itu mengharuskan kita untuk selalu menggunakan masker, sehingga kebutuhan masker semakin meningkat, dan menjadi peluang bisnis, peluang usaha bagi produsen ataupun distributor masker. Oke, kita berangkat. Ada sebuah kasus di sini. Seorang pedagang masker menjual dua merek masker, yaitu masker Sensi. Di sini ada saya gambarnya. Kemudian ada masker Koyo. Kemudian harga masker Sensi adalah 120.000 per box. Harga masker Koyo adalah 80.000 per box. Pedagang tersebut memiliki modal sebesar Rp5.400.000. Sedangkan etalase dagangannya hanya dapat memuat 60 masker. Pedagang tersebut mengambil untung dari masker Sensi sebesar Rp20.000 dan dari masker Koyo sebesar Rp12.000. Permasalahannya adalah berapa keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut dan berapa banyak masker yang harus terjual agar pedagang tersebut memperoleh keuntungan maksimum. Oke, dari kasus yang sudah diberikan, kita bisa mencermati, kita bisa meninjau dari asesmen kompetisi minimum bagian kemampuan literasi, yaitu kita bisa membaca dan memahami setiap rangkaian permasalahan yang diberikan. Kita bisa menganalisis, sehingga setelah itu kita bisa mengaitkannya dengan kemampuan numerasi. Kita bisa meninjaunya dengan kemampuan numerasi, yaitu menganalisis soal, membuat bentuk-bentuk model matematika sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan penghitungan. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Langkah pertama, kita harus membuat model matematika. Kita misalkan di sini X adalah banyak masker merek Sensi dan Y kita misalkan adalah banyak masker merek Koyo. Saya sudah membuat tabel, anak-anak bisa lihat sekalian. X dan Y adalah 60. Ini merupakan batas etalase. Banyak masker yang ada di etalase.
yaitu masker sensi X, masker Y, masker koyo adalah Y, kemudian batas maksimum yang bisa muat di etalase adalah 60. Kemudian harga yang dijual oleh merek sensi adalah 120.000 dan merek koyo adalah 80.000. Diberi keterangan tadi bahwa modal dia tidak lebih dari 5.400.000, maka ini adalah sebagai batasan. Dan pedagang tersebut mengambil keuntungan dari masker sensi sebesar 20.000 dan dari masker koyo sebesar 12.000. Inilah yang menjadi fungsi subjektif. Fungsi yang akan kita uji, apakah keuntungannya maksimum. Kemudian kita membuat fungsi kendala, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 60. Kemudian 120.000 X ditambah 80.000 Y kurang dari sama dengan 5.400.000. Ini tadi sebagai modal dan sebagai harga. Kita bisa sederhanakan menjadi 12X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 540. Kemudian di sini ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, itu sebagai tanda bahwa semua harga itu bernilai positif. Setelah dari fungsi kendala, kita bisa beralih ke fungsi tujuan. Yaitu fungsi tujuan ini sudah kita buat menjadi persamaan, sudah kita ubah menjadi persamaan untuk mencari titik potong. Di sini ada fungsi F dalam kurung X, Y itu sebagai fungsi subjektif, 20.000 X sebagai keuntungan masker sensi, 12.000 Y sebagai keuntungan masker koyo. Dan X tambah Y sama dengan 60, ini diperoleh dari X tambah Y kurang dari sama dengan 60 diubah menjadi persamaan. Dan 12X tambah 8Y sama dengan 540, ini kita ambil dari harga penjualan. Setelah dari fungsi tujuan, kita bisa menentukan titik potong dari persamaan, yaitu mengeliminasi persamaan tadi. Persamaan pertama adalah X plus Y sama dengan 60, kita eliminasi dengan 12X plus 8Y sama dengan 540. Di sini langkah yang akan saya lakukan pertama adalah menghilangkan Y, menghilangkan variabel Y. Maka dari itu, koefisien di variabel Y harus sama. Maka di atas persamaan 1 ini saya kalikan 8, di persamaan 2 saya kalikan 1 agar variabel Y-nya habis. Sehingga menjadi 8X ditambah 8Y sama dengan 480. Kemudian persamaan kedua menjadi 12X tambah 8Y sama dengan 540. Kita eliminasi menghasilkan min 4X sama dengan min 60. Kita mencari X sehingga memperoleh X adalah 15. Setelah kita memperoleh X sama dengan 15, kita substitusi X sama dengan 15 ke persamaan yang paling sederhana. Saya memilih persamaan 1 karena dia sederhana, X tambah Y sama dengan 60. Maka X saya substitusi menjadi 15 ditambah Y sama dengan 60, kemudian Y-nya adalah 60 kurang 15 atau 45. Setelah mencari nilai X dan Y, ternyata kita ketahui bersama bahwa titik potongnya adalah 15,45. Setelah itu kita akan menggambar grafik dari persamaan 1, X tambah Y sama dengan 60 di sini. Kita cari X-nya dan Y-nya. Kemudian persamaan 2 dari 12X tambah 8Y sama dengan 540, kita peroleh X-nya 0,67,5 dan 45,0. Ada di tabel ini. Setelah menemukan titik-titik batas, titik-titik potong yang akan digrafik nanti, kita beralih menentukan daerah penyelesaian. Kita akan melihatnya bersama-sama dan kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, setelah kita tadi sudah bersama-sama menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan, kita akan menginput fungsi tujuan ke dalam aplikasi GeoGebra. Di sini saya menggunakan fungsi tujuan karena yang akan kita cari adalah titik potongnya, daerah penyelesaiannya, dan titik yang membatasi daerah penyelesaian tersebut. Maka yang saya gunakan adalah fungsi tujuan. Yang pertama, fungsi yang pertama atau persamaan yang pertama yang saya input adalah X ditambah Y sama dengan 60. Sehingga menghasilkan gambar grafik seperti ini. Oke.
Yang kedua adalah 12X ditambah 8Y sama dengan 540. Ini setelah kita sederhanakan ya. Sehingga membentuk dua garis seperti ini, dan kita bisa menggunakan tools intersect ini untuk menentukan titik potong di antara dua garis ini. Oke, kita pilih intersect. Kita pilih garis yang persamaan pertama, kemudian kita klik persamaan kedua. Oke, jadi titik potong dari dua garis atau dua persamaan ini adalah 15,45. Ini sesuai dengan hasil eliminasi dan substitusi yang sudah kita lakukan. Setelah itu kita akan menentukan daerah penyelesaian. Di sini akan saya input kembali X lebih besar sama dengan 0 agar kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Ini adalah fungsi kendala. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Jadi, daerah yang dilalui oleh X positif dan Y positif dan dibatasi oleh titik-titik adalah ini. Kita bisa lihat ya. Kita juga bisa menandakan dengan intersect, tools intersect. Sini kita klik dan kita klik di sumbu Y. Oke, ini daerahnya. Kemudian klik di garis ini dan sumbu X. Oke, jadi titiknya adalah 0,60. Ini adalah 0,60. Kemudian ada 45,0 dan ada titik 15,45. Jadi daerahnya merupakan daerah yang dibatasi oleh titik 0,60, 45,0 dan 15,45. Oke, setelah kita sudah mencermati, kita bersama-sama menggambar melalui aplikasi GeoGebra. Dalam aplikasi GeoGebra, ternyata kita sudah bisa menentukan daerah penyelesaian dan kita juga bisa menganalisis bahwa ada beberapa titik yang membatasi daerah penyelesaian tersebut. Di sini sudah saya tulis dalam bentuk tabel. Titik pertama adalah 0,60, titik kedua adalah 45,0 dan titik ketiga adalah 15,45 selaku titik potong. Dari beberapa titik ini, kita akan uji kepada fungsi subjektif 20.000X ditambah 12.000Y, ini selaku fungsi keuntungan. Kemudian beberapa titik ini kita substitusi dan kita analisis mana titik yang menghasilkan keuntungan paling maksimum. Ternyata setelah kita substitusi 0,60, dia menghasilkan 720.000. Ketika kita substitusi 45,0, menghasilkan 900.000. Dan kita substitusi 15,45 ternyata menghasilkan 840.000. Semua ini dalam satuan rupiah. Dan dari beberapa titik ini kita bisa lihat bersama-sama bahwa keuntungan maksimum nanti akan ada di 900.000. Ini merupakan keuntungan maksimum. Dengan kata lain, pedagang tersebut keuntungan maksimum yang paling maksimum dia dapat adalah 900.000. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bersama-sama, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah 900.000. Dan apabila si pedagang mau memperoleh keuntungan paling maksimum, dia harus menjual 45 box masker Sensi. Kenapa masker Sensi? Karena tadi kita sudah memisalkan bahwa X adalah merek Sensi. Jadi 45 box masker Sensi dan 0 masker Koyo itu menghasilkan keuntungan yang paling maksimum. Oke, jadi anak-anak, setelah kita sudah bersama-sama menyelesaikan masalah, kita bisa mencari keuntungan maksimum, kita bisa menyelesaikannya dengan program linear. Ada beberapa hal yang patut kita syukuri atas pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita bisa bersama-sama mendapatkan ilmu baru. Yang kedua, kita bisa menerapkan pembelajaran dan mengaitkannya dengan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum dan mengintegrasikannya pembelajaran ini kepada permasalahan yang relevan yang saat ini sedang terjadi. Untuk kedepannya, Ibu harap anak-anak sekalian lebih giat lagi untuk berlatih soal, belajar memecahkan permasalahan, mencari referensi soal-soal yang bisa kalian pecahkan,
Terlebih agar kita terbiasa menyelesaikan permasalahan dan melakukan pembelajaran problem-based learning. Oke, untuk itu terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas antusias kalian, proaktif kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk itu saya pamit undur diri, terima kasih, selamat siang.